terus terang saya menyampaikan keprihatinan saya karena laporan-laporan terkait dengan kecelakaan kerja di PLN yang kita cintai ini. Tadi Sofi sudah menyampaikan ada 36 kasus kecelakaan kerja di lingkungan PLN dari Januari sampai dengan hari ini, dan terjadi 14 kasus yang sifatnya fatal. Saudara sekalian, kita perusahaan utility, kita mengoperasikan begitu banyak peralatan, pembangkit, transmisi, gardu itu, distribusi, dan kita punya begitu banyak proyek, ya. Proyek pembangunan, pembangkit, transmisi, gardu itu, distribusi. Dan kita juga melakukan pemeliharaan atau maintenance begitu banyak fasilitas. Bapak Ibu sekalian, itu di lingkungan kita sangat nggak direkod ya, kacau hari ini. Nggak boleh, serius. Saya prihatin. Makanya kita hari ini berkumpul untuk melakukan launching program Zero Accident. Yang smoothly lo buka pelan, agak lama. Sebetulnya program seperti ini harusnya sudah menjadi bagian dari budaya kerja. Sip. Budaya untuk selalu mengutamakan keselamatan. Saudara sekalian, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Dan itulah yang harus jadi perhatian kita di setiap saat kalau kita melakukan pekerjaan. Dan kalau tadi disampaikan oleh Bu Sofi, apa sih akar persoalan daripada kecelakaan kerja ini? Akhirnya mengerucut kepada sebuah sebab, yaitu kita tidak taat kepada SOP. SOP ada, tapi kita tidak disiplin melaksanakannya. Artinya, teman-teman semua, ini sebetulnya bukan masalah perencanaan. Ini masalah eksekusi dari rencana. Bapak Ibu sekalian, saya pernah beberapa tahun yang lalu mengunjungi sebuah fasilitas, ya, milik Pertamina di Bontang, ya, LNG Bontang. Saya mendengar cerita paparan mereka bahwa sudah sekian tahun fasilitas itu berdiri, tidak pernah terjadi satu kali pun, ya, kecelakaan kerja. Memang, ya, dari cerita itu saya mendengar bahwa fasilitas itu dibangun oleh Jepang, dioperasikan oleh Jepang dengan segala disiplinnya. Baru setelah itu diserahkan setelah beberapa waktu ke Pertamina dan dioperasikan oleh teman-teman Pertamina.
Dan teman-teman Pertamina terus melakukan disiplin kerja sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh perusahaan Jepang sebelumnya. Zero accident selama bertahun-tahun. Nah, itulah teman-teman semua arah kita ke depan. Arah kita ke depan. Ini dimulai dengan apa? Ini dimulai dengan kepedulian. Ini dimulai dengan risk culture. Bahwa ini berbahaya, ini berbahaya, ini berbahaya. Dari risk culture itu muncullah nanti safety culture. Budaya untuk selamat. Jadi teman-teman semua, kembali yang saya sampaikan di awal. Fokus program ini sebetulnya bukan rencana kerja. Rencana bisa dibuat kapan saja. Ya. Tapi ini masalah disiplin kerja. Dan ini adalah masalah eksekusi. Jadi teman-teman semua, ya, saya ulangi. Tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa manusia. Setiap orang yang mengalami kecelakaan punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak. Bayangkan kalau itu terjadi, kecelakaan fatal. Kita harus tinggal berpikir apa yang terjadi dengan keluarga yang ditinggalkan. Jadi teman-teman semua, kembali, ya, ini masalah awareness, ya, ini masalah risk culture, ini masalah safety culture. Dan teman-teman semua, segalanya pada akhirnya sangat tergantung kepada pimpinan atau manajer di tempat kerja itu. Jadi kalau ada fatalitas, ya, kecelakaan, semua manajer, semua GM harus bertanya kepada dirinya sendiri. Apa yang telah saya lakukan sehingga kecelakaan ini tetap terjadi? Jadi saya ingin menyampaikan, saudara sekalian, teman-teman semua, tanggung jawab pimpinan, tanggung jawab GM, tanggung jawab manajer, tanggung jawab kepala unit untuk memastikan semua disiplin yang terkait dengan K3 itu telah dilaksanakan dari waktu ke waktu. Teman-teman semua, tidak ada prajurit yang jelek. Yang ada adalah pimpinan yang jelek. Pimpinan yang tidak mampu mendrive semua orang di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi kalau ada kecelakaan terjadi, saya ulangi, ya, semua pimpinan unit harus bertanya pada dirinya, apa kelalaian saya sehingga fatalitas ini terjadi?
Introspeksi itu yang harus Anda lakukan terhadap 14 fatalitas yang terjadi dari 1 Januari hingga hari ini. Sebaiknya kita dalam 14 kasus yang fatal itu melakukan review apa yang tidak dilakukan sehingga fatalitas itu terjadi. Dari situ kita akan dapat lesson learned. Kenapa itu terjadi? Kalau tidak, kita semua akan merasa business as usual. Ya sudah, kecelakaan kerja, masalahnya SOP. Gitu. SOP apa yang dilanggar? Apa peran pimpinan sehingga SOP itu tidak berjalan dengan baik? Apa peran pimpinan? Teman-teman semua, kita di sini pimpinan, kita manajer, kita yang mensupervisi semua orang yang ada di bawah lingkungan kita. Jadi saya akan dorong kepada Anda semua, kenapa itu 14 fatalitas itu terjadi? Apa lesson learned-nya? Karena kalau kita tidak belajar dari masa lalu, kita tidak akan pernah sukses ke depan. Dan kita selalu menganggap bahwa hal ini business as usual. Ya sudahlah, ya, memang sudah nasib. Kita tidak bisa mengubah nasib. Teman-teman, sebelum nasib itu terjadi, kan ada hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Ya. Jadi teman-teman semua, tidak ada teknisi yang buruk. Saya ulang, tidak ada teknisi yang buruk. Yang ada adalah manajer yang buruk. Manajer yang tidak paham tugasnya, yang tidak melaksanakan tugasnya, yang tidak hands on, ya, tidak dari waktu ke waktu mengingatkan anak buahnya dan memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan baik, perlengkapan kerja digunakan dengan baik. Dan itu bisa dimulai dengan melakukan apel pagi dan mengingatkan. Teman-teman semua, ya, ada suatu waktu di mana saya mau naik pesawat. Saya mau naik pesawat. Kebetulan saya datang agak cepat. Saya menunggu di ruang tunggu. Kemudian lewat sekelompok awak pesawat di hadapan saya dan di ruang tunggu itu. Kebetulan sekali lagi dengan tidak mengagung-agungkan disiplinnya orang Jepang, itu awak pesawat penerbangan Jepang. Apa yang dilakukan? Sebelum mereka masuk pesawat, ya, semua orang itu berkumpul, dipimpin oleh pilotnya, ya. Lalu pilot itu menyampaikan semacam briefing. Saya tidak paham artinya, tetapi karena menggunakan bahasa Jepang, tapi clear buat saya bahwa dia sedang mengingatkan sesuatu sebelum masuk pesawat.
tidak lama, hanya berapa menit, gitu. Ya. Tidak lama, hanya berapa menit. Setelah itu mereka tertib satu demi satu masuk pesawat. Dalam hati saya, inilah disiplin. Inilah disiplin. Mengingatkan manusia itu pelupa. Gitu. Ya. Manusia itu pelupa. Mungkin sudah ribuan kali mereka itu naik pesawat, menjadi awak pesawat, tapi tetap saja pilotnya mengingatkan. Gitu. Tetap saja diingat. Ini teman-teman semua, ya. Sekali lagi, tidak ada teknisi yang buruk. Yang ada manajer yang buruk. Yang tidak hands-on, yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi teman-teman semua, hari ini kita lakukan launching program Zero Accident. Kita bertekad bahwa ke depan akan ada Zero Accident. Ukurannya simpel sekali. Apakah program ini berhasil atau tidak? Ukurannya simpel sekali. Yaitu tidak ada kecelakaan lagi di masa yang akan. Jadi, Anda tidak usah mendengarkan saya dengan main-main handphone, ya. Karena artinya Anda tidak peduli dengan apa yang saya sampaikan. Anda mendengarkan arahan di road dengan main-main handphone. Maksudmu apa? Apa yang saya sampaikan ini tidak ada gunanya bagi Anda? Saya ingatkan, bagaimana Anda bisa punya disiplin zero accident kalau di route mau menyampaikan sesuatu Anda main-main handphone? Apa tidak ada waktu lain untuk baca handphone? Sudah kelihatan disiplin Anda itu seperti apa. Kalau arahan dari di route-mu saja tidak kamu mau dengarkan. Dan terlihat oleh saya di layar ini, beberapa orang main handphone. Sudah sekali ya. Saya kembali. Ukuran dari keberhasilan program ini adalah zero accident. Tidak ada kecelakaan. Sesimpel itu saja. Saya sambut baik program ini. Saya sambut baik inisiatif ini. Terima kasih Bu Sophie sudah meluncing program ini. Ini adalah program tentang disiplin. Ini adalah tentang eksekusi. Ini tentang bagaimana kita mensupervisi dengan sebaik-baiknya. Dan saya ulangi, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Kita semua bekerja untuk perusahaan yang kita cintai ini. Dan kita ingin bahwa kita bekerja dengan selamat, ya, dengan baik. Selesai kita melaksanakan tugas, kita pulang ke rumah dan disambut oleh keluarga kita dengan bahagia karena kita pulang dengan selamat
bukan pulang dengan terbujur kaku karena kita mengalami kecelakaan kerja. Teman-teman semua, ya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Sudah pasti banyak mitra kerja yang akan terlibat di sini. Jadi, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berkoordinasi, memastikan semua mitra kerja kita aware dengan adanya program ini. Berkoordinasilah, bersinergilah dengan semua mitra kerja dan memastikan bahwa mereka semua itu paham bahwa jiwa manusia sangat berharga dan kita peduli itu. Kita peduli itu. Mitra kerja yang tidak peduli dengan itu, kita punya spidol. Kita gunakan spidol kita coret mitra kerja yang tidak di sini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita tidak meluangkan waktu dengan sia-sia. Detik ini, hari ini, jam ini, ya, kita semua berkomitmen untuk meningkatkan awareness, risk awareness, safety awareness di lingkungan kerja, sehingga nantinya akan terjadi sebuah lingkungan yang zero accident.